Halo anak-anakku yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Yuk kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, karena atas kehendak-Mu Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama. Walaupun masih dalam keadaan pandemi ini, namun kami percaya semangat-Mu selalu menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sertailah kami dalam pembelajaran ini, semoga dapat berjalan dengan lancar, hingga banyak hal-hal yang menarik bagi kami, hal-hal bermakna bagi kami, yang dapat kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali berjumpa kembali dengan anak-anak. Walaupun kita berjumpa secara online, namun saya berharap kita tetap bersemangat dalam belajarnya dan melakukan aktivitas yang lainnya. Namun jangan lupa, protokol kesehatan tetap wajib kita laksanakan. Hindari kontak langsung dengan orang lain, cuci tangan, jaga jarak, atur pola istirahatnya. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, ya jangan keluar rumah. Di dalam rumah saja lakukan aktivitasnya. Seimbangkan antara istirahat dan olahraga. Dan satu lagi pesan saya, ciptakan suasana yang nyaman, yang bahagia, penuh canda di dalam rumah, karena itu salah satu cara untuk meningkatkan imun kita, terlebih di masa pandemi ini. Anak-anak, selama beberapa menit ini, dimohon kesediaannya untuk tetap fokus ya mengikuti pembelajaran ini, karena di akhir pembelajaran ini akan saya jelaskan tugas yang akan kita laksanakan, yang akan anak-anak laksanakan berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini ada beberapa yang akan kita capai, karena setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat, yang pertama, siswa dapat menjelaskan nilai juang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Yang ketiga, meneladani tokoh-tokoh perumus Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak tahu kan lagu Garuda Pancasila? Ayo kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Nah, masih ingat semua kan tadi menyanyikannya? Ikut penyanyi tidak? Nah, lagu Garuda Pancasila ini mengingatkan kita bahwa bangsa kita ini pernah memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan kita yang sekarang sedang kita nikmati. Untuk menuju sebuah negara yang berdaulat, tentu ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Contoh diantaranya, ya, memiliki lagu kebangsaan, memiliki bendera, kemudian
memiliki dasar negara, kemudian diakui oleh negara lain sebagai sebuah negara yang berdaulat. Nah, ini beberapa dari persyaratan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang perumusan dasar negara yang sekarang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Yuk, singkat saja. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Oh iya, betul. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, lambangnya apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya? Betul. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya apa ya? Ya, betul. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambangnya? Betul. Oke. Nah, sekarang mari kita simak inti dari pembahasan kita pada hari ini. Itu kita mau menggali nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Ayo. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai, atau disebut juga Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat BPUPKI. Sepanjang sejarah, BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu yang pertama, pada sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, masa sidang yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Salah satu panitia yang dibentuk oleh BPUPKI adalah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota Insinyur Soekarno sendiri, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. H.A. Maramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, K. Haji Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Mereka inilah yang nantinya menyusun dan mengusulkan dasar negara. Para tokoh dalam Panitia 9 telah berusaha menuangkan ide gagasannya. Karena gagasan-gagasan ini tidak kita gunakan di waktu yang singkat, namun kita gunakan di waktu yang lama, selama negara Indonesia ini masih ada. Nah, coba perhatikan dan bandingkan rumusan dalam Piagam Jakarta dan rumusan akhir yang disepakati hingga saat sekarang kita gunakan dan kita sebut sebagai Pancasila. Apakah ada yang melihat perbedaannya? Ya, benar. Perbedaannya ada pada usulan poin pertama. Dikarenakan Indonesia ini adalah negara yang majemuk dalam hal agama dan keyakinan, maka disepakatilah rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara
telah memberikan pelajaran kepada kita betapa besar perjuangan para tokoh pendiri bangsa dalam meraih kemerdekaan. Anak-anak tentu tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, Jepang selama 3,5 tahun. Perjuangan bangsa Indonesia itu mempunyai nilai juang yang tinggi karena dilakukan dengan penuh pengorbanan, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab. Terlebih juga tanpa paksaan, mereka ikhlas melakukannya, jujur, tanpa pamrih, dengan semangat yang membara. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani antara lain: semangat nasionalisme dapat kita amalkan di sekolah. Misalnya, pada waktu upacara bendera, yaitu dengan cara mengikutinya dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, cinta terhadap tanah air. Nah, ini dapat juga kita lakukan dengan tindakan nyata. Misalnya hidup rukun, membeli dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri, bangga terhadap negeri kita sendiri, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Yang ketiga, berjiwa besar. Nah, berjiwa besar dapat dilakukan misalnya dalam belajar kelompok. Ketika diberi saran dan pendapat oleh kawan-kawan, hendaknya diterima dengan senang karena bertujuan melengkapi dan menyempurnakan. Perjumpaan singkat ini terpaksa harus kita sudahi, anak-anak. Dalam pembelajaran ini, pesan Pak Guru, tetap patuhi pesan orang tua, pesan guru, dan tetap terapkan protokol kesehatan. Ya, tetap terapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa selalu bergembira. Ya, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.